Malam terakhir di Wijaya Husada. Malam pemadaman. 15 tahun lalu, kota itu dilanda pemadaman listrik massal yang berlangsung hampir semalam penuh. Di Rumah Sakit Wijaya Husada, ruang ICU di lantai 3 bergantung sepenuhnya pada generator cadangan generator yang, meski sudah 3 kali dilaporkan bermasalah oleh tim teknisi, tak kunjung diperbaiki karena manajemen rumah sakit menahan anggaran perawatan menjelang rencana penjualan aset ke investor baru. Pukul 11 malam, generator itu akhirnya mati total. Seorang perawat muda berlari panik di lorong gelap gulita, berteriak memanggil bantuan sambil berusaha memindahkan alat bantu napas manual ke setiap pasien kritis satu persatu. Tangannya sendiri tak cukup banyak untuk menyelamatkan semua orang yang bergantung nyawa pada mesin-mesin yang kini dia membisu. Ia sempat berhasil menstabilkan 3 pasien menggunakan ambu bag manual. Keringat membasahi seragamnya di tengah kepanikan yang merajalela di seluruh lantai. Suara alarm darurat yang seharusnya membantu justru menambah kekacauan karena tak seorang pun tim tambahan kunjung datang membantu tepat waktu. Investigasi resmi menyimpulkan itu murni kecelakaan teknis, musibah yang tak bisa dihindari. Rumah sakit ditutup permanen tak lama setelahnya, gedungnya dibiarkan kosong dan perlahan dilupakan kota yang terus bergerak maju menyisakan hanya cerita-cerita berbisik tentang lorong-lorong yang konon masih dipenuhi jeritan yang tak pernah benar-benar berhenti bergema. Konten baru. Guys, gimana kalau minggu ini kita eksplor Rumah Sakit Wijaya Husada? Aku dengar itu salah satu tempat paling angker yang belum pernah ada kreator lain yang berani nginep semalaman penuh di sana. Usul Farah bersemangat, menatap layar laptopnya yang menampilkan berbagai forum urban legend tentang rumah sakit tua itu. Farah mengelola kanal YouTube, Malam Misteri ID, bersama 3 rekannya Yoga si juru kamera yang jago mengoperasikan kamera night vision dan drone, Bella yang selalu jadi co-host energi penyeimbang sikap Farah yang lebih tenang dan analitis, serta Reza yang mengurus seluruh peralatan audio dan teknik siaran langsung mereka. Rumah sakit itu kan legendnya udah lama banget, dari sebelum kita mulai bikin konten begini, Bella mengernyit, mengingat cerita-cerita yang pernah ia dengar sejak remaja. Katanya beneran ada yang meninggal di sana, bukan cuma mitos doang. Justru itu yang bikin menarik. Based on true story, bukan cuma cerita karangan, Farah menjawab, matanya berbinar memikirkan potensi konten yang akan mereka hasilkan. Aku juga udah hubungin Pak Danu, katanya beliau available buat gabung minggu ini. Pak Danu adalah seorang paranormal yang sering muncul di berbagai acara televisi beberapa tahun lalu, kini lebih sering menjadi tamu ahli di berbagai kanal YouTube horor untuk menambah kredibilitas dan daya tarik konten semacam ini. Kehadirannya selalu berhasil menaikkan jumlah penonton signifikan setiap kali ia diundang berkolaborasi. Yoga, yang sejak tadi sibuk mengecek peralatan kameranya, akhirnya angkat bicara. Oke, aku setuju. Tapi kita riset dulu yang benar soal sejarahnya, biar kontennya nggak cuma jumpscare doang tapi ada substansinya juga. Reza mengangguk setuju sambil mulai mendaftar peralatan yang perlu mereka siapkan: kamera cadangan, baterai ekstra, mikrofon sensitif untuk sesi FVP, serta perlengkapan keamanan standar seperti helm dan senter cadangan mengingat kondisi bangunan yang sudah bertahun-tahun tak terawat. Aku juga udah cek, sinyal internet di daerah situ lumayan bagus buat live streaming, jadi nggak perlu khawatir putus-putus pas siaran nanti. Farah menghabiskan sisa malam itu membaca berbagai artikel berita lama dan forum diskusi yang membahas tragedi kebakaran itu, mencatat detail-detail penting yang bisa ia sampaikan sebagai narasi selama eksplorasi nanti. Sesuatu dalam dirinya merasa tertarik lebih dari biasanya pada kasus ini, meski ia sendiri tak sepenuhnya memahami kenapa perasaan itu terasa begitu kuat dibanding lokasi-lokasi lain yang pernah mereka jelajahi sebelumnya. Tak seorang pun dari mereka menyadari, keputusan sederhana untuk memilih lokasi konten minggu itu akan membuka luka lama yang telah terkubur 15 tahun, luka yang ternyata jauh lebih dekat dengan kehidupan pribadi salah satu dari mereka daripada yang bisa mereka bayangkan. Rumah Sakit Wijaya Husada. Gedung rumah sakit 5 lantai itu berdiri suram di pinggiran kota, catnya yang dulu putih bersih kini menguning dan mengelupas di banyak bagian, jendela-jendelanya sebagian besar pecah atau ditutup papan kayu lapuk. Tim Malam Misteri ID tiba menjelang senja, memarkir mobil mereka di halaman depan yang dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Serem juga ya dari luar aja, Bella bergidik, memandangi bangunan yang tampak jauh lebih besar dan mengintimidasi dibanding foto-foto yang mereka temukan saat riset online. Pak Danu, yang tiba beberapa menit setelah mereka dengan mobil pribadinya, langsung berjalan mengelilingi halaman depan dengan mata terpejam, tangannya terangkat seolah merasakan sesuatu di udara. Energinya berat di sini. Rumah sakit ini nyimpen banyak jiwa yang belum tenang. Farah, meski sedikit skeptis dengan gestur dramatis Pak Danu, tetap merekam setiap momen untuk konten mereka,
menyadari betul bahwa penonton mereka menyukai elemen semacam ini. Pak Danu, menurut Bapak, ada berapa banyak yang terjebak di sini? Susah dipastikan angkanya, tapi yang jelas cukup banyak, jawab Pak Danu misterius, sengaja menjaga jawabannya tetap ambigu demi efek dramatis yang selalu berhasil ia mainkan di depan kamera. Mereka mulai briefing teknis sebelum masuk pembagian tugas, titik-titik yang akan mereka jelajahi malam itu, protokol keamanan standar untuk eksplorasi bangunan tua yang berpotensi rapuh secara struktural. Reza memasang beberapa kamera statis di titik-titik strategis lorong utama, sementara Yoga menyiapkan kamera genggam dan drone kecil untuk sudut pengambilan gambar yang lebih dinamis. Kita bagi rute jadi 3 tahap, Farah menjelaskan sambil menunjuk denah kasar bangunan yang telah mereka gambar berdasarkan riset foto-foto lama. Lantai dasar sama 1 buat pemanasan, lantai 2 sama 3 buat konten utama, dan kalau masih ada waktu, kita coba eksplor lantai 4 sama 5 sebelum subuh. Pak Danu memeriksa peralatan pribadinya sendiri, sebuah kompas antik yang katanya bisa mendeteksi anomali energi, beberapa lonceng kecil, dan segenggam bunga melati kering yang selalu ia bawa ke setiap lokasi sebagai media komunikasi dengan alam gaib. Farah memperhatikan detail-detail itu dengan campuran rasa hormat profesional dan skeptisisme yang selalu ia jaga diam-diam demi menjaga hubungan kerja yang baik. Live streaming mulai jam 8 malam nanti, target kita nginep sampai jam 4 subuh, Farah mengonfirmasi rencana final kepada timnya, tak menyadari jantungnya berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya setiap kali menatap bangunan yang akan menjadi lokasi syuting mereka malam itu. Sensasi yang ia anggap sekadar kegugupan wajar sebelum konten besar, bukan firasat tentang apa yang menantinya di dalam. Sesi pertama. Tepat pukul 8 malam, siaran langsung mereka dimulai. Jumlah penonton dengan cepat melonjak melewati 10.000 dalam 10 menit pertama, rekor tertinggi untuk kanal mereka. Farah membuka sesi dengan narasi dramatis standar, menceritakan sejarah singkat rumah sakit itu sambil kamera Yoga menyorot lorong utama yang gelap gulita, hanya diterangi cahaya senter dan night vision. Chat pada nanya, katanya yang paling serem itu di lantai 3, bagian Icu lama. Bella membacakan komentar penonton yang terus mengalir deras di layar ponselnya. Mereka mulai eksplorasi dari lantai dasar, memeriksa ruang resepsionis lama yang mejanya masih berantakan dengan berkas-berkas usang, apotek yang raknya masih menyisakan botol-botol obat kosong berdebu, dan ruang tunggu yang kursi-kursi plastiknya tersusun rapi seolah menunggu pasien yang tak akan pernah datang lagi. Coba lihat, ini masih ada papan antrian lama. Bella menunjuk sebuah papan tulis kecil yang masih menampilkan nomor antrian terakhir sebelum rumah sakit itu ditutup permanen. Angka yang membeku dalam waktu selama 15 tahun terakhir. Farah melanjutkan narasinya untuk penonton, menceritakan detail sejarah rumah sakit itu sejak awal berdiri hingga masa kejayaannya sebelum tragedi terjadi. Sesekali berhenti membaca komentar-komentar penonton yang semakin antusias seiring mereka melangkah lebih dalam kebangunan yang terasa semakin dingin dan sunyi. Insiden pertama terjadi saat mereka memeriksa ruang operasi di lantai 2. Suara decitan pintu logam yang berayun sendiri tanpa hembusan angin yang jelas, cukup untuk membuat Bella menjerit kaget dan penonton di kolom chat meledak dengan emoji terkejut dan komentar antusias. Itu beneran atau settingan, Pak Danu? Tanya Yoga berbisik pelan di sela pengambilan gambar, cukup jauh dari mikrofon utama agar tak terdengar penonton. Pak Danu hanya tersenyum misterius tanpa menjawab langsung. Namun Farah, yang kebetulan berjalan tepat di belakang mereka, sempat menangkap sekilas gerakan tangan Pak Danu yang terlalu dekat dengan pintu itu. Sesaat sebelum bunyi decitan terdengar gerakan yang menimbulkan kecurigaan kecil yang untuk sementara ia simpan sendiri. Tak ingin merusak momentum konten yang sedang berjalan lancar. Ruang Icu. Menjelang tengah malam, mereka akhirnya mencapai lantai 3 lokasi bekas ruang Icu yang menjadi pusat tragedi 15 tahun lalu. Berbeda dengan lantai-lantai lain yang meski berdebu masih terasa seperti ruangan rumah sakit biasa, area ini memancarkan atmosfer yang jauh lebih berat, dingin yang menusuk meski AC sudah lama tak berfungsi. Bau samar seperti sesuatu yang terbakar meski tak ada jejak kebakaran yang terlihat jelas selain dinding-dinding yang menghitam di beberapa sudut. Ini beneran bekas Icunya? Bisik Bella. Suaranya bergetar menatap deretan ranjang besi berkarat yang masih tertata dalam formasi bangsal, beberapa di antaranya masih terikat selang-selang infus yang telah lama mengering dan rapuh. Beberapa monitor jantung tua masih tersisa di sudut-sudut ruangan. Layarnya pecah dan kabelnya terjuntai tak beraturan, seolah waktu benar-benar berhenti tepat di momen tragedi itu terjadi. Farah merasakan sesuatu yang aneh sejak menginjakkan kaki di ruangan itu, sensasi familiar yang tak bisa ia jelaskan, seperti deja vu yang menyelinap tanpa alasan jelas. Ia mengabaikannya, fokus melanjutkan narasi untuk penonton yang jumlahnya kini telah menembus 15.000, jauh melampaui ekspektasi awal mereka. Chat lagi rame banget nanya soal foto di dinding itu,
Reza menunjuk sebuah papan memorial kecil yang tergantung miring di dekat pintu masuk ruangan. Ket hurufnya sudah pudar namun masih bisa dibaca sebagian. Mengenang para pahlawan medis. Sebelum kalimatnya terputus oleh kerusakan pada papan itu sendiri. Pak Danu berjalan ke tengah ruangan, matanya terpejam dalam sesi komunikasi dramatisnya yang biasa. Ada kehadiran kuat di sini. Seorang perempuan perawat, kalau nggak salah tangkap energinya. Tepat saat itu, salah satu kamera statis yang dipasang Reza di sudut ruangan tiba-tiba mati sendiri selama beberapa detik, dan ketika kembali menyala, rekamannya menampilkan kilasan bayangan samar melintas begitu cepat hingga nyaris tak tertangkap mata telanjang namun cukup jelas terekam kamera untuk membuat seluruh tim membeku dalam diam sejenak. Itu beneran ada sesuatu di rekamannya. Reza berbisik, tangannya gemetar memutar ulang footage singkat itu berulang kali di layar monitor kecilnya. Kejanggalan Pak Danu. Saat jeda singkat untuk mengganti baterai peralatan, Farah menyempatkan diri menarik Yoga menjauh dari yang lain, menyampaikan kecurigaannya soal gerakan tangan Pak Danu di dekat pintu ruang operasi tadi. Aku juga curiga dari tadi, Yoga mengakui pelan. Beberapa kejadian, kerasa terlalu pas timingnya sama omongan dia. Kayak udah diatur. Mereka berdua mendekati Pak Danu yang sedang beristirahat sejenak di sudut lorong, mengonfrontasinya secara halus namun langsung. Pak Danu, jujur aja, ada beberapa efek yang Bapak bantu kan malam ini? Tanya Farah hati-hati, tak ingin merusak hubungan kerja sama mereka namun juga butuh kejujuran demi integritas konten mereka. Pak Danu menghela napas panjang, raut wajahnya berubah dari sosok misterius penuh wibawa menjadi seseorang yang jauh lebih lelah dan rentan. Oke, aku ngaku. Pintu operasi tadi, aku emang sengaja dorong dikit pakai tongkat kecil yang aku sembunyiin di jaket. Popularitasku udah lama turun, Farah. Job TV udah jarang, dan kolaborasi kayak gini salah satu sumber penghasilan utamaku sekarang. Aku harus mastiin kontennya menarik, biar terus diundang lagi. Terus rekaman kamera Reza tadi, itu juga settingan Bapak? Tanya Yoga tajam. Untuk pertama kalinya malam itu, ekspresi Pak Danu benar-benar berubah tulus bukan lagi drama yang biasa ia mainkan, melainkan kebingungan dan sedikit ketakutan yang tampak jujur. Itu bukan aku. Aku sumpah, itu bukan bagian dari yang aku siapin. Dan jujur, dari tadi aku beneran ngerasa ada sesuatu yang gak biasa di tempat ini, jauh lebih kuat dari lokasi-lokasi lain yang pernah aku kunjungin buat acara-acara sebelumnya. FVP. Meski kepercayaan mereka pada Pak Danu goyah, tim memutuskan melanjutkan eksplorasi, kini dengan kewaspadaan ekstra membedakan mana fenomena asli dan mana yang berpotensi settingan. Mereka mengadakan sesi FVP Electronic Voice Phenomenon di tengah ruang ICU, mematikan semua sumber suara lain, merekam dalam keheningan total sambil bergiliran mengajukan pertanyaan ke ruang kosong. Siapa nama Anda? Tanya Farah ke udara kosong, mikrofon sensitif tergenggam erat di tangannya. Hening beberapa saat, hanya suara statis rekaman yang terdengar melalui headphone monitor mereka. Namun ketika Reza memutar ulang rekaman itu dengan volume diperbesar, sebuah suara samar lirih, perempuan, terdengar lelah muncul di antara statis, mengucapkan sesuatu yang membuat bulu kuduk seluruh tim berdiri serentak. Farah. Itu manggil nama aku? Farah mundur selangkah, suaranya bergetar, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya kebetulan pareidolia audio, fenomena umum di mana otak manusia mencoba mencari pola familiar dalam suara acak. Coba tanya lagi, Far, bisik Bella. Matanya melebar penuh ketegangan sekaligus rasa penasaran yang sulit ia tahan meski ketakutan jelas mendominasi ekspresinya. Farah, dengan tangan gemetar, kembali mengajukan pertanyaan ke udara kosong. Kenapa Anda manggil nama saya? Kali ini, setelah rekaman diputar ulang, suara yang sama terdengar kembali, kali ini dengan kalimat yang lebih panjang, meski sebagian kata masih terdengar terputus-putus oleh statis. Nah, akhirnya, kamu. Seluruh tim terdiam mendengar rekaman itu berulang kali, mencoba mencerna setiap kata yang terputus-putus namun tetap terdengar begitu personal dan spesifik. Reza, dengan tangan gemetar, meningkatkan sensitivitas mikrofon untuk sesi berikutnya, berharap bisa menangkap pesan yang lebih jelas dan lengkap. Coba tanya nama lengkap ibu kamu, usul Pak Danu pelan, untuk pertama kalinya malam itu terdengar benar-benar serius tanpa nuansa dramatis berlebihan yang biasa ia tunjukkan di depan kamera. Farah, meski belum sepenuhnya memahami mengapa Pak Danu tiba-tiba menyarankan hal spesifik itu, mengikuti instingnya sendiri yang entah kenapa terasa selaras dengan saran tersebut.
Apakah Anda kenal seseorang bernama Ratih? Kali ini, tanpa perlu diputar ulang, seluruh tim bisa mendengar langsung sebuah isakan lembut yang menggema di seluruh ruangan, disusul bisikan yang jauh lebih jelas dari sebelumnya. Itu nama ibu. Rekam medis. Dilanda kebingungan dan ketakutan yang kian memuncak, Farah mengusulkan mereka memeriksa ruang arsip rumah sakit yang terletak di ujung lantai 3, berharap menemukan penjelasan lebih rasional atas apa yang baru saja mereka alami meski jauh di lubuk hatinya. Sesuatu mulai terasa jauh lebih personal daripada yang bisa ia jelaskan pada dirinya sendiri. Ruang arsip itu dipenuhi lemari-lemari besi berkarat, sebagian besar terkunci, namun beberapa laci telah rusak dan terbuka paksa entah oleh waktu atau penjara sebelumnya, menyisakan tumpukan berkas medis yang berserakan di lantai berdebu. Coba cari data soal kejadian kebakarannya, mungkin ada informasi yang gak pernah dipublikasi ke media, usul Yoga, mulai memilah-milah dokumen yang masih bisa dibaca meski sebagian besar telah lapuk dimakan kelembapan bertahun-tahun. Farah, entah didorong insting apa, justru tertarik pada sebuah lemari kecil terpisah berlabel, data staf medis, memeriksa isinya dengan tangan gemetar tanpa sepenuhnya memahami kenapa dorongan itu terasa begitu kuat. Di antara tumpukan berkas kepegawaian yang telah menguning, sebuah folder dengan foto kecil tersemat di sudutnya menarik perhatiannya. Foto seorang perawat muda tersenyum tulus, mengenakan seragam biru muda khas staf ICU. Wajahnya memiliki kemiripan yang membuat jantung Farah serasa berhenti berdetak. Nama yang tertera di folder itu adalah nama yang telah lama tak pernah diucapkan lagi dalam kehidupan Farah. Nama yang selalu dijawab ayahnya dengan keheningan canggung setiap kali ia bertanya semasa kecil. Nama yang perlahan berhenti ia tanyakan karena terlalu lelah menghadapi kebisuan yang sama berulang kali. Ratih Wulandari. Nama ibunya sendiri. Nama di dinding. Tangan Farah gemetar hebat menggenggam folder itu, matanya membaca setiap detail dengan kepanikan yang kian membuncah. Menurut catatan kepegawaian itu, Ratih Wulandari bekerja sebagai perawat senior di ICU Rumah Sakit Wijaya Husada, tercatat aktif bekerja hingga tanggal yang sama persis dengan tanggal kebakaran tragis 15 tahun lalu. Far, kamu kenapa? Mukamu pucat banget, Bella mendekat khawatir, melihat perubahan drastis pada ekspresi sahabatnya. Ini nama ibuku, bisik Farah, suaranya nyaris tak terdengar. Ayahku selalu bilang ibuku pergi ninggalin kita waktu aku masih kecil, kabur sama orang lain. Aku nggak pernah tahu detailnya, ayahku selalu nolak cerita lebih jauh setiap kali aku tanya, dan lama-lama aku berhenti nanya karena kelihatan itu bikin dia sedih banget. Seluruh tim terdiam, menyadari beratnya momen yang tengah dihadapi Farah, jauh melampaui sekadar konten horor yang mereka rencanakan malam itu. Yoga perlahan mematikan kamera utama, memberi Farah ruang privasi meski penonton di live chat mulai bertanya-tanya kenapa siaran tiba-tiba terhenti. Farah melanjutkan membaca folder itu dengan air mata mulai mengalir deras, menemukan catatan tambahan di halaman terakhir laporan singkat dari rekan kerja yang menyebutkan Ratih Wulandari termasuk di antara korban yang tak berhasil dievakuasi malam kebakaran itu. Jenazahnya diidentifikasi dari data gigi karena kondisi yang tak lagi memungkinkan identifikasi visual. Ayah bohong, Farah berbisik, kemarahan dan duka bercampur aduk dalam suaranya. Selama ini dia bilang ibu ninggalin kita. Padahal ibu meninggal di sini, coba nyelamatin pasien-pasiennya sendirian. Kebenaran dari ayah. Dengan tangan gemetar, Farah mengeluarkan ponselnya dari tas kecil yang ia bawa masuk melanggar protokol standar mereka sendiri untuk tidak menggunakan ponsel pribadi selama sesi eksplorasi dan menelepon ayahnya, tak peduli lagi dengan jadwal siaran atau protokol konten yang telah mereka susun rapi sebelumnya. Ayah, suara Farah bergetar hebat begitu panggilan tersambung. Ayah, kenapa selama ini bohong soal ibu? Keheningan panjang di ujung telepon sebelum akhirnya suara ayahnya terdengar, berat dan penuh penyesalan yang telah lama terpendam. Farah, kamu di mana? Kenapa tiba-tiba nanya soal itu? Aku di Rumah Sakit Wijaya Husada, ya. Aku nemuin berkas kepegawaian ibu di sini. Ibu meninggal di kebakaran itu, kan? Bukan ninggalin kita kayak yang ayah bilang selama ini? Isak tangis tertahan terdengar dari seberang telepon, suara yang jarang sekali Farah dengar dari ayahnya yang selalu berusaha tampak kuat dan tenang di hadapannya. Ayah minta maaf, nak. Ayah terlalu hancur waktu itu, terlalu takut kamu bakal tumbuh dengan bayang-bayang kesedihan yang sama beratnya kayak yang ayah rasain. Ayah pikir, lebih gampang biarin kamu benci sosok yang pergi, daripada berduka buat sosok yang direbut secara nggak adil dari kita. Tapi itu artinya aku benci ibu selama bertahun-tahun tanpa alasan yang benar, yah. Aku ngerasa ditinggalin,
Padahal ibu justru mati coba nyelamatin orang lain. Ayah tahu, nak. Dan ayah minta maaf sebesar-besarnya. Suara Pak Hardi terdengar semakin bergetar, seolah menahan beban yang telah ia pikul sendirian selama 15 tahun terakhir. Setiap kali kamu tanya soal ibu waktu kecil, ayah selalu pengen jujur, tapi kata-katanya nggak pernah keluar. Ayah takut kalau ayah cerita yang sebenarnya, kamu bakal tumbuh dengan trauma yang sama beratnya kayak yang ayah rasain. Selalu takut kehilangan orang yang kamu sayang secara tiba-tiba. Aku juga masih simpen surat gugatan yang sempat mau ayah ajukan ke pihak rumah sakit waktu itu soal generator yang udah berkali-kali dilaporin rusak tapi sengaja dibiarin sama direkturnya demi ngirit biaya jelang rencana jual gedung. Tapi ayah terlalu hancur buat lanjutin prosesnya. Dan akhirnya kasusnya ditutup gitu aja sebagai kecelakaan murni. Lanjut Pak Hardi, suaranya kini dipenuhi penyesalan mendalam. Ayah nyerah terlalu cepat, nak. Ayah pikir nggak ada gunanya lawan orang-orang berduit yang punya pengacara mahal, sementara ayah cuma karyawan biasa yang lagi berduka. Farah menutup telepon dengan hati yang campur aduk, kemarahan pada kebohongan bertahun-tahun bercampur dengan pemahaman baru atas beban yang selama ini dipikul ayahnya sendirian. Ia menatap ke sekeliling ruang arsip yang kini terasa jauh lebih personal daripada sekadar lokasi konten horor biasa. Pertemuan. Setelah menutup telepon, Farah berdiri terdiam lama di tengah ruang arsip. Dadanya sesak oleh campuran duka, kemarahan, dan kerinduan yang selama ini tak pernah sempat ia sadari keberadaannya. Tim yang lain berdiri di sekelilingnya dalam diam, memberi ruang bagi Farah memproses kenyataan yang baru saja mengguncang seluruh pemahamannya tentang masa kecilnya sendiri. Suhu ruangan itu tiba-tiba turun drastis, dan lampu senter yang mereka pegang mulai berkedip tak stabil. Dari arah lorong icu, cahaya keperakan lembut mulai muncul, perlahan mendekat menuju ruang arsip tempat mereka berdiri. Far itu. Bella menunjuk gemetar ke arah cahaya yang perlahan membentuk siluet seorang perempuan berseragam perawat. Wajahnya kini bisa terlihat jelas wajah yang sama persis dengan foto di folder kepegawaian. Wajah yang juga memiliki kemiripan mencolok dengan wajah Farah sendiri. Ibu, bisik Farah, air matanya mengalir deras, kakinya melangkah maju tanpa rasa takut sedikit pun, hanya dipenuhi kerinduan yang telah terpendam bertahun-tahun tanpa pernah ia sadari sepenuhnya. Farah, suara itu lembut, penuh haru, ibu udah nunggu lama banget, nak. Ibu gak pernah bisa pergi dengan tenang, tahu kamu tumbuh besar mikir ibu ninggalin kamu tanpa alasan. Aku minta maaf, Bu. Aku minta maaf udah benci ibu selama ini, Farah terisak, tangannya terangkat mencoba menyentuh sosok yang terasa dingin namun begitu nyata di hadapannya. Ibu yang seharusnya minta maaf, nak. Ibu janji malam itu bakal pulang ke rumah, bakal masak makanan favorit kamu buat rayain ulang tahun kamu besoknya. Tapi ibu gak pernah sempat nepatin janji itu. Sosok Ratih tersenyum lembut meski matanya berkaca-kaca. Ibu terjebak di sini, terus nyoba nyelamatin pasien-pasien yang lain berkali-kali dalam ingatan ibu sendiri. Gak sadar ibu udah gak punya tubuh buat beneran nolong siapapun lagi. Ibu tahu gak, aku jadi takut banget kehilangan orang setiap kali deket sama seseorang. Aku pikir itu gara-gara ibu ninggalin kita gitu aja, Farah mengakui, suaranya bergetar mengungkap ketakutan yang selama ini ia simpan sendiri tanpa pernah benar-benar memahami akarnya. Sekarang aku ngerti, itu bukan karena ibu gak sayang kita. Justru karena ibu terlalu sayang sama orang lain sampai korbanin diri sendiri. Ratih mengangguk pelan, tangannya yang terasa seperti embun dingin menyentuh pipi putrinya. Ibu bangga banget lihat kamu tumbuh jadi perempuan yang berani, yang berhasil mengungkap kebenaran yang ibu sendiri nggak pernah sanggup ceritain. Itu artinya semua penantian ibu selama ini nggak sia-sia. Bella, Yoga, dan Reza berdiri terpaku di belakang Farah, air mata turut mengalir menyaksikan momen reuni yang begitu tulus dan mengharukan itu. Sementara kamera Yoga terus merekam tanpa henti, menangkap setiap detik dari pertemuan yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi di tengah eksplorasi konten horor yang mereka rencanakan. Dr. Wijaya. Momen mengharukan itu terinterupsi oleh suara langkah berat yang bergema dari lorong utama, disusul kemunculan sosok lain yang jauh berbeda auranya seorang pria berjas dokter lusuh. Wajahnya keras dan dingin, matanya menyala merah dalam kegelapan lorong. Selalu saja ada yang mengganggu ketenangan tempat ini. Suara itu bergema berat, penuh kemarahan yang telah lama terpendam. Kalian pikir bisa datang ke sini, membongkar semua yang sudah susah payah aku kubur selama 15 tahun? Ratih, sosok Ibu Farah, berubah waspada, melangkah melindungi putrinya. Dr. Wijaya. Kamu masih aja nggak mau ngaku, bahkan setelah semua ini.
Ngaku apa? Itu kecelakaan murni, generator rusak, itu bukan salahku. Dokter Wijaya atau apapun yang tersisa dari sosoknya membantah keras, meski nada suaranya sendiri terdengar seperti seseorang yang telah lama menyangkal kebenaran yang ia sendiri tahu persis. Kamu tahu persis generator itu udah 3 kali dilaporin rusak. Kamu sengaja tunda perbaikannya demi ngirit biaya jelang penjualan gedung ke investor baru. Rati membalas tegas, suaranya kini dipenuhi kemarahan yang telah lama ia tahan. 7 pasien, 2 staf, meninggal karena keserakahanmu, dan kamu masih aja berusaha nyembunyiin itu bahkan di alam sesudah kematian. Kamu gak ngerti tekanan yang aku hadapin waktu itu, Dokter Wijaya membentak, sosoknya bergetar antara wujud manusia dan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, bayangan hitam yang berkedip di sekeliling tubuhnya seperti api yang tak pernah benar-benar padam. Investor udah ngancem batalin kesepakatan kalau ada pengeluaran mendadak yang gak terduga. Aku cuma nunda perbaikan itu 2 minggu, aku pikir generator cadangan lain masih cukup buat jaga-jaga sementara. 2 minggu itu udah lebih dari cukup buat orang-orang di ruangan ini kehilangan nyawa mereka. Sahut Ratih tajam, langkahnya maju melindungi Farah dan timnya yang berdiri ketakutan di belakangnya. Tim, Malam Misteri ID, mundur ketakutan menyaksikan konfrontasi supernatural yang jauh di luar apapun yang pernah mereka bayangkan akan mereka temui malam itu. Kamera yoga yang entah bagaimana masih terus merekam meski tangannya sendiri gemetar hebat menangkap setiap detail pertengkaran itu. Tanpa mereka sadari sedang merekam bukti tak terbantahkan yang akan mengubah segalanya. Melarikan diri. Dokter Wijaya, menyadari kebenaran yang telah lama ia sembunyikan kini terekam jelas di depan kamera yang masih menyala. Murka meledak, menyebabkan seluruh bangunan bergetar hebat, plafon-plafon rapuh mulai berjatuhan. Pipa-pipa tua pecah menyemburkan air kotor. Dan lorong-lorong yang tadinya gelap kini dipenuhi asap ilusi yang mengingatkan mereka pada malam kebakaran itu sendiri. Semua orang, keluar sekarang, teriak Farah, insting kepemimpinannya sebagai host tim mengambil alih di tengah kepanikan, meski hatinya terkoyak harus meninggalkan sosok ibunya yang baru saja ia temukan kembali. Pak Danu, dengan pengalaman panjangnya menghadapi berbagai situasi tak terduga di lokasi-lokasi angker, membantu mengarahkan Bella dan Reza menuju tangga darurat, sementara Yoga tetap berusaha mempertahankan kameranya merekam meski berlari kencang menghindari reruntuhan yang mulai berjatuhan di sekitar mereka. Farah, ayo. Kita harus pergi sekarang. Yoga berteriak, menarik lengan Farah yang masih menatap ke belakang, ke arah sosok ibunya yang kini berhadapan langsung dengan amukan Dokter Wijaya yang semakin ganas. Pergi, nak. Ibu bisa jaga diri ibu sendiri di sini, tapi kamu harus selamat, harus bawa kebenarannya keluar dari tempat ini. Teriak Ratih, suaranya tegas menyuruh putrinya pergi meski jelas ada kepedihan mendalam berpisah kembali begitu cepat setelah penantian bertahun-tahun. Dengan hati yang terkoyak, Farah akhirnya berlari mengikuti timnya menuju tangga darurat, menembus kepulan asap ilusi dan reruntuhan kecil yang terus berjatuhan, hanya berpaling sekali lagi sebelum mencapai pintu keluar menangkap sekilas cahaya keperakan ibunya yang tersenyum lembut ke arahnya, seolah memberi restu sekaligus perpisahan yang jauh lebih damai dibanding perpisahan pertama mereka 15 tahun lalu. Kebenaran yang terungkap. Tim, Malam Misteri ID, berhasil keluar dari gedung tepat sebelum bagian tertentu dari plafon lantai 3 runtuh total. Debu dan puing memenuhi udara malam yang tiba-tiba terasa begitu segar dan menenangkan setelah kekacauan yang baru saja mereka lalui. Mereka duduk terduduk lemas di halaman depan, napas terengah-engah, tak seorang pun sepenuhnya percaya dengan apa yang baru saja mereka alami dan rekam bersama. Rekaman kamera Yoga, yang secara ajaib tetap utuh meski melalui guncangan hebat, menangkap dengan jelas konfrontasi antara Ratih dan Dokter Wijaya termasuk pengakuan implisit sang mantan direktur soal kelalaian yang disengaja demi menghemat biaya menjelang penjualan aset rumah sakit. Video itu, alih-alih diedit menjadi konten horor biasa seperti rencana awal mereka, justru diserahkan Farah kepada tim investigasi independen dan pengacara yang membantu keluarga korban lain mengajukan kembali gugatan yang telah lama terhenti. Rekaman FVP dan footage konfrontasi itu, meski secara hukum sulit dijadikan bukti formal di pengadilan, berhasil memicu ketertarikan media dan tekanan publik yang cukup besar untuk membuka kembali investigasi independen atas kelalaian yang selama ini ditutupi manajemen lama rumah sakit tersebut. Ibu pasti bangga banget sama kamu, Far, ucap Bella pelan, merangkul sahabatnya yang masih menatap kosong ke arah gedung yang kini setengah runtuh di beberapa bagian. Farah tersenyum tipis di tengah air mata yang masih membasahi wajahnya. Aku cuma pengen orang-orang tahu kebenarannya, Bel. Ibu udah cukup lama nunggu buat itu. Setelah malam itu, investigasi ulang yang dipicu video mereka akhirnya membuahkan hasil 6 bulan kemudian mantan Direktur Rumah Sakit Wijaya Husada,
yang telah lama pensiun dan hidup tenang tanpa pernah menghadapi konsekuensi apapun, akhirnya diadili atas kelalaian yang menyebabkan kematian, meski hukuman yang dijatuhkan pengadilan terasa jauh dari sepadan dibanding 7 nyawa yang telah hilang malam itu. Setidaknya, bagi keluarga-keluarga korban yang selama ini hidup tanpa kejelasan, keadilan meski terlambat akhirnya datang juga. Ayah Farah, yang akhirnya bersedia terbuka sepenuhnya soal masa lalu yang selama ini ia sembunyikan, mulai membangun kembali hubungan dengan putrinya dengan fondasi kejujuran yang jauh lebih kokoh. Mereka berdua mulai rutin mengunjungi makam Rati setiap bulan, sesuatu yang tak pernah mereka lakukan bersama sebelumnya karena Pak Hardi terlalu takut membuka kembali luka lama yang ia kira lebih baik dikubur dalam diam. Kanal Malam Misteri ID mengalami perubahan arah yang signifikan setelah video itu viral, bukan lagi sekadar mencari sensasi jumpscare di lokasi-lokasi angker, melainkan mulai fokus mengangkat kasus-kasus kelalaian dan ketidakadilan yang tersembunyi di balik cerita-cerita hantu urban legend, membantu memberi suara bagi jiwa-jiwa yang selama ini hanya dikenal sebagai korban kecelakaan, tanpa pernah benar-benar didengar kisah lengkapnya. Pak Danu sendiri, setelah kejadian malam itu, memutuskan berhenti sepenuhnya dari kebiasaan lamanya memanipulasi efek demi rating. Malam itu aku sadar, ada yang jauh lebih penting dari sekadar hiburan, katanya dalam sebuah wawancara khusus yang direkam Farah beberapa bulan kemudian. Aku pengen mulai bantu kasus-kasus yang beneran butuh perhatian, bukan cuma cari sensasi. Bella dan Reza, yang keduanya sempat mengalami kesulitan tidur selama beberapa minggu setelah malam itu, akhirnya menemukan kembali semangat mereka dalam misi baru kanal tersebut, merasa pekerjaan mereka kini memiliki makna yang jauh lebih dalam dibanding sekadar mengejar jumlah penonton semata. Rumah Sakit Wijaya Husada sendiri akhirnya dibongkar total setahun kemudian, digantikan taman memorial kecil yang menampilkan nama-nama seluruh korban tragedi malam itu, termasuk nama Rati Wulandari yang kini terukir abadi, tak lagi hanya menjadi bisikan cerita hantu, melainkan diakui sepenuhnya sebagai pahlawan yang gugur mencoba menyelamatkan nyawa orang lain hingga napas terakhirnya. Setiap tahun, pada tanggal peringatan tragedi itu, Farah dan ayahnya mengunjungi taman memorial tersebut bersama-sama, meletakkan setangkai bunga melati, bunga favorit Rati semasa hidupnya, di depan plakat bertuliskan namanya. Farah selalu merasakan kehangatan lembut setiap kali berdiri di sana, seolah ibunya, meski telah benar-benar pergi menuju ketenangan abadi, masih menyempatkan diri hadir sejenak setiap tahun untuk menyaksikan putrinya tumbuh semakin kuat dan berani menghadapi dunia.